Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar, ada suaranya? Ada, Kak. Oh, ini ada suaranya ya. Oke. Di sini saya Yasmin Fadilah dan judul penelitian saya itu rancangan ini adalah kereta di Jakarta dalam buku ilustrasi cerita anak untuk umur 7 hingga 9 tahun. Oke. Selanjutnya di sini ada latar belakang penciptaan. Latar belakang penciptaan saya itu didasari oleh banyaknya orang yang belum mengetahui sejarah perkeretaapian di Jakarta. Lalu sejarah perkeretaapian di Jakarta itu sangat panjang ya, dari awal pendirian kereta listrik dari main line Bogor hingga ke Jakarta, lalu ada tram di Jakarta, lalu semakin ke sini perkembangannya makin banyak base rail angkutan umum ya, kayak LRT, MRT itu juga salah satu dalam timeline penciptaan saya karya itu. Lalu yang kedua ada masalah penciptaan. Masalah ini berdasarkan kurangnya wawasan sejarah perkeretaan di khalayak umum. Lalu yang kedua ada minimnya buku ilustrasi anak yang membahas tentang moda transportasi di Indonesia. Jadi biasanya kalau buku ilustrasi anak itu banyak kan yang terjemahan ya. Kalau saya temui. Jadi saya membahas yang lebih eligible buat di Indonesia sebagai moda transportasi. Lalu ada kurangnya penggunaan buku ilustrasi cerita anak sebagai wadah pengenalan sejarah yang relevan di Indonesia. Lalu tujuan penciptaannya secara konseptual itu bertujuan untuk warga masyarakat mempunyai wawasan sejarah tentang perkeretaapian di Jakarta dan sekitarnya. Lalu ada secara visual bertujuan agar anak-anak dapat memiliki bahan bacaan yang relevan dengan moda transportasi di Indonesia. Lalu segi operasional, buku ini dibuat sebagai buku ilustrasi cerita anak agar pembahasan tentang sejarah itu tidak terlalu berat untuk dicerna anak-anak dan tidak membosankan. Lalu di sini saya punya kerangka berpikir, ada dari latar belakang menuju ke judul kereta di Jakarta dalam buku ilustrasi cerita anak umur 7 hingga 9 tahun. Lalu masuk ke konsep penciptaan karya seni rupa. Di sini ada aspek operasional, konseptual, dan visual. Di aspek operasional, teknik yang digunakan itu watercolor, scan illustration, lalu dikembangkan melalui digital Photoshop. Di sini ada persiapan untuk alat bahan-bahan, pelaksanaannya menggunakan watercolor, ilustrasi, scan, dan Photoshop. Untuk tahap akhirnya di print dan display karya. Lalu dari aspek konseptual ini, saya memilih interest seninya pragmatis, untuk interest bentuk semi figuratif karena tidak terlalu sesuai dengan kenyataan, karena based on ilustrasi anak-anak, lalu ada interest estetiknya ke arah modern. Lalu untuk aspek visual ini, buku cerita ilustrasi anak. Yang saya gunakan itu ilustrasi watercolor. Lalu di sini saya sudah divide ke struktur visual, media, dan konstruksi. Untuk struktur visual, struktur visual itu ada unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Lalu media cetaknya itu di kertas, buku lebih tepatnya. Lalu ada konstruksi itu ada naskah cerita dan ilustrasi. Karena balik lagi karena saya mengambil buku cerita ilustrasi anak. Oke. Pasti ada ilustrasi dan naskah cerita. Selanjutnya, metode penciptaan. Saya mengambil metode penelitian historis dengan wawancara sebagai dasar pengetahuan dari penelitian sejarah kereta tersebut. Lalu ada kualitatif pendekatan menggunakan data
menggunakan base data, ada narrative research, ada olah data, dan mengubah rancangan menjadi rancangan seni. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zeki dan Pak Eko dan juga teman-teman semua. Nama saya Amani Alisa. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah pengantar penelitian penciptaan desain dan studio desain yang berjudul Permainan Tradisional Jawa dalam Visual Novel. Untuk latar belakang ini mungkin saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya simpulkan di kiri, yaitu ada permainan tradisional beserta fakta, dan ada juga penjelasan topik, alasan memilih topik, alasan memilih media visual novel, dan juga ketertarikan dengan media. Lalu yang berikutnya ini ada isi proposal, yaitu terdiri ada konseptual. Untuk konseptualnya itu saya memilih sumber inspirasinya itu internal, interest seninya itu adalah pragmatis, interest bentuknya itu adalah figuratif, prinsip estetiknya itu adalah modern. Untuk metodologi penelitiannya itu saya memilih practice-based research dan juga studi kasus. Untuk penelitiannya itu saya memilih penelitian kancah yang dilakukan di sekitar rumah atau keluarga untuk diutamakannya pada penelitian di sekitar rumah tersebut. Dan sasaran pasarnya itu saya memilih umur 8-12 tahun pada tingkat SD, umur 13-14 tahun pada tingkat SMP. Untuk visualnya itu terdiri subject matter-nya ada visual novel dan juga short animation yang terdapat tema permainan tradisional Jawa. Untuk struktur visualnya itu ada warna, garis, bidang, bentuk, gelap terang, dan komposisinya yang akan diambil cross golden section, C-shape, dan unbalanced. Berikut ini ada kerangka berpikir saya. Dan di sini ada sinopsis dan alur. Mungkin saya akan jelaskan singkat saja. Untuk sinopsis saya itu, Reno adalah anak tunggal dari keluarga kalangan orang kaya. Dan sebelumnya itu sangat edik atau lebih memilih bermain dengan permainan modern zaman sekarang, yaitu menggunakan gadget teknologi. Namun pada akhirnya teman-temannya itu mengajak Reno untuk bermain permainan tradisional Indonesia, dan hingga akhirnya Reno akan mempelajari permainan tersebut dengan teman-temannya, yaitu dengan memilih permainan tradisional Jawa. Untuk alurnya itu saya memilih alur progresif. Dan di sini saya sudah merangkum untuk list permainan atau episode yang sudah saya buat untuk visual novel. Untuk episode pertama itu ada bola bekel, yang kedua itu ada congklak, yang ketiga ada bentengan, yang keempat ada main karet, dan yang kelima adalah galasin. Dan berikut ada referensi praktis saya. Dan di sini ada karakter yang akan dipakai pada visual novel. Dan pertama ini ada karakter Reno. Dan di sini ada referensi dan variasi karakternya, ada desain pertama Reno, dan juga desain keduanya. Dan di sini berikutnya ada karakter Cyril. Dan di sini ada saya sudah membuat ekspresi karakter Cyril. Dan di sini ada referensi dan variasi karakternya. Yang berikut ada karakter Vira. Dan ini ada ekspresi karakternya. Dari sini karakter Vera. Berikut ekspresi karakternya. Dan di sini referensi dan variasi karakter Vira dan Vera. Dan yang berikut ada karakter Alex. Di sini ada referensi dan variasi karakter Alex, dan ada juga desain pertama Alex dan juga desain keduanya. Dan di sini membuat background juga beserta ada referensi yang saya ambil, yaitu saya membuat background rumah dan juga lapangan. Dari sini saya ada menambahkan scene dan juga ada tambahan karakter dan beserta backgroundnya. Dan ini ada timeline visual novelnya itu, yang pertama ada pemilihan permainan, yang berikutnya ada memulai permainan tersebut, menceritakan sejarah permainan, lalu menjelaskan cara bermainnya, mempraktikkan permainannya itu, dan selesai. Dan di sini saya sudah membuat sketsa cutscene yang buat prolognya itu. Ini cutscene pertama yang di kiri, dan berikutnya ada cutscene prolog kedua. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zeki dan Pak Eko dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah penelitian seni rupa penciptaan desain dan studio desain. Untuk judulnya yaitu Legenda Buaya Putih di Kali Bekasi dalam buku cerita interaktif.
Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini didasari oleh survei yang sudah saya lakukan melalui Google terkait buku cerita rakyat Bekasi. Karena minimnya penciptaan buku yang memuat tentang cerita rakyat Bekasi. Dan beberapa buku memang ada yang menceritakan tentang cerita rakyat Bekasi. Tetapi itu pun hanya sebatas artikel biasa, bukan dalam bentuk buku cerita bergambar. Permasalahan tersebut juga memberikan kecemasan bagi saya terhadap anak-anak zaman sekarang yang lebih mengenal cerita luar daripada cerita rakyat daerah mereka sendiri. Hal ini akan mengakibatkan cerita rakyat lambat laun akan terlupakan seiring perkembangannya zaman. Solusi berdasarkan permasalahan di atas, yang pertama itu ada sangat diperlukannya inovasi untuk membuat buku cerita yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, diharapkan dari penciptaan buku cerita interaktif tersebut dapat meningkatkan dan menarik minat anak-anak untuk membaca sekaligus melestarikan cerita rakyat daerah mereka sendiri. Selanjutnya ada tujuan penciptaan dan manfaat penciptaan. Untuk tujuannya ini yang pertama untuk memperkenalkan cerita rakyat yang mengangkat sebuah legenda dari Bekasi, yaitu legenda Buaya Putih di Kali Bekasi. Yang kedua ada tidak hanya sebagai media pengetahuan saja, namun juga untuk memperkenalkan suatu cerita legenda dari Bekasi dengan judul Legenda Buaya Putih di Kali Bekasi yang jarang diketahui oleh banyak orang. Untuk manfaatnya ini, yang pertama untuk mengetahui legenda yang ada pada daerah Bekasi. Yang kedua, untuk memperkenalkan kembali legenda yang hampir terlupakan. Dan yang ketiga, sebagai referensi dan pembelajaran untuk suatu penelitian selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada kerangka berpikir yang sudah saya buat. Selanjutnya, ada teori yang digunakan, yaitu ada teori desain komunikasi visual, teori ilustrasi, teori cerita bergambar, teori buku cerita interaktif, dan teori cerita rakyat. Untuk fitur-fitur buku yang digunakan pada buku cerita interaktif ini ada 3 diantaranya. Halaman lipat yang bisa dibuka, halaman yang dapat didorong, digeser, dan diputar, serta halaman pop-up. Untuk target pasar pada buku cerita ini ditujukan untuk semua khalayak, baik perempuan ataupun laki-laki, terutama untuk masyarakat Bekasi dan ditujukan juga untuk masyarakat umum yang senang dengan cerita rakyat lokal. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan practice-based research. Untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan 2, yaitu studi literatur dan angket. Yang terakhirnya ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data, teknik reduksi data, dan terakhir ada teknik verifikasi data. Selanjutnya ada referensi praktik yang saya gunakan, yaitu pertama dari Ika.Ardianti, yang kedua ada dari Draw by Kevin, dan yang ketiga dari Sipajo. Selanjutnya, berikut eksplorasi karakter yang sudah saya buat mengikuti referensi praktik yang tadi ditampilkan. Selanjutnya, ada karakter yang terpilih dan referensi karakter. Untuk yang wanita berbaju hijau merupakan anak gadis dari Jawara Bagasasi. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan yang berbaju putih merupakan ada seorang pemuda yang itu siluman buaya putihnya. Selanjutnya ada di sebelah kiri ada Jawara Bagasasinya. Sebelah kanan ada anak dari gadis Jawara Bagasasi dan pemuda siluman buaya putih. Dan yang terakhir ini ada karakter dari buaya putihnya. Berikut ada latar dan referensi latar Kali Bekasi. Selanjutnya masih latar dan referensi latar dari Rumah Kebaya. Selanjutnya berikut ada teks cerita legenda Buaya Putih di Kali Bekasi yang sudah saya temui. Saya sudah membuat beberapa penggalan cerita bergambar. Contohnya seperti ini. Untuk gambar yang kiri merupakan dari cerita narasi yang sudah dibuat tadi, seperti Kali Bekasi yang dibangun pada zaman Kerajaan Tarumanegara memiliki cerita rakyat, salah satunya legenda Buaya Putih. Selanjutnya, konon pada zaman dahulu ada seorang jawara sakti Mandraguna yang memiliki ilmu silat yang tinggi. Sang jawara tinggal di tepi Kali Bekasi dan selalu berpakaian khas jawara. Ia memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita dan juga seorang pendekar silat yang hebat. Konon katanya sang gadis memiliki jurus andalan yang sulit ditebak. Tapi sampai beranjak dewasa, sang anak belum memiliki suami. Pak Juragan memang tidak mau sembarangan memilih menantu. Kemudian Pak Juragan pun mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan ilmu silat anak gadisku, akan kujadikan suami bagi anakku itu. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda berkulit putih bersih, namun sejatinya bersisik, yang tidak diketahui asalnya, mencoba mengikuti sayembara.
Selanjutnya, gerakan silatnya sangat bagus, cepat menyambar, dan sang gadis pun akhirnya dapat dikalahkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Hamzah bakal presentasi UAS pertama pengantar dulu, yaitu judulnya adalah Wisata Religi dalam Animasi 2 Dimensi, 7 Sumur pada Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Oke, di sini latar belakangnya intinya itu ada data di sini kalau di Cirebon itu pariwisatanya tidak di atas Jawa Barat, tidak di atas rata-rata kota di Jawa Barat gitu. Dan di sini bakal ada salah satu solusinya yaitu menjadi animasi gitu, apalagi makam Sunan Gunung Jati. Oke, selanjutnya tujuan penciptaan ini mengenalkan cerita religi 7 sumur dan juga mengimplementasikan cerita 7 sumur dalam visual dan juga menyebarkan cerita ini. Selanjutnya ada referensi jurnal yang harus pakai. Referensi jurnal yang bisa pakai itu pertama ada potensi wisata tradisi swalayan di Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, di sini itu ada deskripsi Makam Sunan Gunung Jati juga, dan di sini juga Hamzah ngambil dari film animasi 2 dimensi cerita rakyat Bali berjudul Satu Ceker Cipak, dan di sini juga bakal ada teori-teori animasi 2 dimensi, dan di sini ada yang terakhir ada jurnal internasional Graphic Symbol Based Interactive Animation Development. Jadi mereka ngebuat animasi buat anak kebutuhan khusus gitu. Dan di sini pakai design based research. Oke, selanjutnya referensi praktik Hamzah. Di sini yang pertama itu ada dari cerita anak interaktif. Dia menceritakan tentang dongeng gitu di YouTube, dongeng-dongeng Indonesia. Lalu di sini ada karya karakter desain Hamzah yang dari Nicholas Cole. Hamzah ngambil anatomi dari dia. Lalu ada karya-karya dari ilustrator Weza Pink. Hamzah ngambil dekoratif dari dia. Lalu penelitian ini berdasarkan metode practice based research. Dan itu untuk pengantarnya. Hamzah isi share screen untuk studio desainnya dulu. Oke, sudah terlihat belum, Pak, untuk presentasinya? Sudah. Oke, di sini Hamzah bakal eksplorasi visual lebih dalam lagi. Kalau tadi lebih ke arah penelitian-penelitiannya gitu dan teori-teorinya. Pertama itu namanya ada referensi praktik Hamzah, yaitu ada Geniu yang Hamzah ambil dari lighting-nya, lalu Wazaping sama seperti tadi dekoratifnya, lalu Maule itu juga dari warna karakternya, dan juga Nicholas Cole itu dari anatomi karakternya. Lalu di sini adalah Kota Raban. Kota Raban adalah sebuah nama yang terinspirasi dari kota Cirebon. Jadi Hamzah bikin Kota Raban ini supaya lebih fantasi aja. Tapi bedanya sama kota Cirebon ini, dia banyak banget geografis yang Hamzah ubah dari kota Cirebon. Makanya Hamzah namain Kota Raban. Dan asal-usulnya namanya sama dari kota Cirebon, yaitu Rebon atau Udang. Lalu untuk prolognya ini adalah pada zaman dahulu kala, pertengahan abad 16, terdapat sebuah kota Raban yang kaya dan makmur dikarenakan kota ini memiliki keunggulan geografis sehingga menjadi pusat dari perdagangan negara-negara besar. Akan tapi kota itu memiliki banyak sekali musuh ingin mendapatkan wilayah itu agar mendapat keuntungan yang lebih banyak. Saat itu muncullah seorang pahlawan. Pahlawan itu berhasil menyelamatkan kota tersebut. Namun pahlawan itu meninggal dunia dan pahlawan itu menyebarkan menjadi 7 kekuatan gitu. Dan 7 kekuatan itulah yang bakal ngejagain kota ini. Nah, di sini ada seri ceritanya. Yang pertama itu ada Tegang Pati, lalu di sini ada Sumur Kemuliaan yang kedua, terus ada Kanoman yang ketiga. Lalu di sini ada Sumur Jati keempat, Jalatunda kelima, dan juga Kejayaan. Dan yang terakhir adalah Kasepuhan. Nah, yang pertama itu adalah Sumur Pati. Sumur Pati sendiri ini terinspirasi dari Sumur Tegang Pati tentu saja. Lalu pesan moralnya itu jangan sombong dan jangan dengki, dan menceritakan mengalahkan orang yang sombong. Genrenya bakal lebih ke makanan atau enggak kuliner.
Lalu untuk simbolnya sendiri ini diambil dari simbol daun kepuh, yaitu di mana flora pohon kepuh adalah salah satu asal asli Cirebon gitu. Dan Hamzah melihat karakteristik yang banyak banget manfaat dari pohon kepuh ini juga. Lalu di sini ada eksplorasi karakter. Nah, di sini ada karakternya, dia anak yang sangat baik, semua menyukai sifatnya, pemberani dan baik hati. Ia terlahir dari keluarga yang sederhana juga. Di sini ada referensinya dan di sini ada sketsanya juga. Dan untuk ragamnya juga ada mega mendungnya di setiap karakter. Lalu untuk cerita Tegang Pati, Hamzah ada dua alternatif sebenarnya. Hamzah nggak bakal panjang lebar ceritanya di sini, kalian bisa baca sendiri juga di sini. Tapi intinya itu ini tentang kompetitif. Yang alternatif pertama itu tentang kompetitif di dalam sekolah gitu, yang bakal menjadi ranking 1 dan orang terbaik. Tapi kalau untuk yang alternatif kedua bakal lebih ke arah kuliner khas Cirebon gitu. Oke, selanjutnya ada Sumur Kemuliaan. Di sini Sumur Kemuliaan terinspirasi dari pemulia. Air sumur ini tak pernah habis dan bertambah, dan dipercaya memiliki kemampuan yang ahli bahasa dan ilmu kedokteran, ahli politik, serta ahli strategi. Pesan moralnya, orang yang diangkat derajatnya karena ilmu, menceritakan betapa bergunanya ilmu dan pemikiran. Genrenya adalah misteri dan detektif. Simbolnya itu adalah buku dan simbol atom. Kenapa simbol buku? Karena ilmu itu berasal dari buku juga karena kita baca, dan simbol atom. Lalu untuk karakternya sendiri adalah ini eksplorasi karakter saya, dan ini ada sketsanya, dan di sini ada referensinya dari mana aja. Nextnya ceritanya itu tentang bakal ada seorang penculikan, dan penculikannya itu nanti bakal terungkap oleh dia, bukan sama polisi. Oke, next sekarang ada yang namanya Sumur Kanoman. Sumur Kanoman ini adalah terinspirasi dari Sumur Kanoman, yang berarti muda gitu. Pesan moralnya adalah olahraga adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Lalu menceritakan tentang mengalahkan kecurangan dengan kejujuran dalam kejuaraan bela diri taekwondo atau enggak Pancasila. Belum bisa tentukan. Untuk simbolnya sendiri adalah simbol keris, yang dimana keris ini ada keris kasepuhan juga. Dan sini ada lambang-lambang referensi yang ada. Lalu ini ada karakter yang bernama Norman, dan dia juga sangat populer, makanya dia memakai warna kuning. Lalu yang selanjutnya ada Sumber Jati. Sumber Jati ini terinspirasi dari bermakna tinggi dalam syariat Islam gitu. Dan dia bakal genrenya religi dalam ceritanya. Untuk simbolnya ini adalah bulan bintang, karena bulan bintang itu melambangkan agama juga, walaupun masih ada kontradisinya. Tapi Hamzah ambil beberapa referensi. Selanjutnya ada karakternya. Nah, karakternya juga dia rajin berkebun dan juga pintar beribadah. Oke, selanjutnya ada Sumur Jalatunda. Sumur Jalatunda ini dipercaya memiliki makna bahwa manusia ketika hendak melakukan sesuatu perbuatan baik, janganlah tunda-tunda. Dan jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Menceritakan tentang kesenian tari Cirebon, yaitu Pancawanda, dan bakal dikait-kaitan dengan magis atau action. Jadi di dalam ini tuh simbolnya itu ada topeng dan berdasi. Kenapa berdasi? Karena memang ciri khas dari ini. Hamzah, mohon maaf untuk waktunya sudah habis. Oh iya, Mungkin bisa dipresentasikannya kayak satu atau dua kata gitu. Dipersingkat oke. aja. Oke, makasih ya Kayak Mani. slide-slide aja gitu. Ya. Oke, ini untuk simbolnya ya. Selanjutnya ada karakter dari Wanda sendiri, dari sini ada referensinya. Lalu ada Sumur Kejayaan. Oke, di sini ada simbol dan referensinya. Dan di sini Hamzah pakai mata uang dirham Kesepuhan Cirebon sebelum pakai mata uang rupiah dari Indonesia. Dan karakternya lebih ke arah Cina, karena orang budaya Cina juga sangat kuat di Cirebon. Lalu terakhir ada Kesepuhan. Nah, Kesepuhan ini juga simbolnya itu mahkota, karena dia yang megang pemimpin. Lalu ini karakternya diambil dari beberapa referensi juga.
Mungkin itu aja, sekian dari Hamzah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Gunung Bromo. Selamat siang Pak Zeki dan Pak Eko. Di sini sama seperti teman-teman lainnya, saya akan mempresentasikan pengantar dan studi desain saya. Di sini dapat terlihat judulnya itu buku ilustrasi berjendela atau flagbook. Saatnya kita berwisata ke Bintan sebagai upaya mendukung potensi pariwisata di Kabupaten Bintan. Cek, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Buat teman-teman yang sudah presentasi tadi, di Google Classroom, silakan presentasi yang tadi itu dikumpulkan ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Pak Eko. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Pak. Saya izin untuk melanjutkan. Di sini dapat terlihat susunan yang akan saya presentasikan. Ini ada bagian pertama, kedua, tiga, dan 4, dan 5. Bagian yang pertama itu ada latar belakang, masalah, dan tujuan. Di latar belakang ini, saya menjelaskan tentang daerah kunjungan wisata yang ada di seluruh Indonesia dan membuktikan bahwa Indonesia itu negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Nah, di sini saya mengambil kabupaten karena sebagai salah satu tujuan pariwisata yang dimiliki Indonesia merupakan yang paling banyak potensinya untuk berkontribusi bagi kemajuan industri. Nah, di sini juga saya menjelaskan bahwa penggunaan media itu diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai objek-objek pariwisata. Nah, alternatifnya itu di sini dalam mengenalkan kepada masyarakatnya itu perlu sarana yang menarik, makanya itu saya mengambil buku ilustrasi berjendela atau flagbook. Di sini juga terdapat masalah penciptaan dari segi konseptual, segi visual, dan operasional karya. Di sini dapat teman-teman lihat. Selanjutnya di sini ada tujuan penciptaan. Yang pertama adalah memperoleh konsep yang menarik untuk mengenalkan pariwisata Kabupaten Bintan kepada masyarakat daerah lainnya. Yang kedua, menerjemahkan destinasi wisata Kabupaten Bintan ke dalam visual yang menarik. Dan yang selanjutnya memperoleh pengalaman melalui eksplorasi bidang ilustrasi khususnya picture books. Nah, di sini saya mengumpulkan foto-foto ada apa aja sih yang ada di Bintan itu. Nah, selanjutnya masuk ke bagian 2, yaitu desain cover yang sudah saya kerjakan untuk akhirnya. Di sini dapat terlihat tampilan previewnya. Ini yang bagian atas itu adalah sampul depan dan yang belakang itu sampul belakangnya, dan yang di kanan ini adalah sebutannya mungkin tulang bukunya ya. Nah, di sini dapat terlihat di bagian sampul belakang itu berisi sinopsis dari Kabupaten Bintannya itu. Di bagian sampul depan juga saya memberikan notis kepada calon pembaca di situ bahwa ini buku berjendela terlihat di sudut kanan bawah. Selanjutnya masuk ke bagian 3, konten. Ada apa aja sih yang ada di dalam buku ini? Nah, di dalam buku ini nantinya itu akan ada sejarah Kabupaten Bintan, lokasi Kabupaten Bintan, peta wisata Kabupaten Bintan, selanjutnya wisata-wisata yang bisa ditemui di Kabupaten Bintan. Di sini dapat lihat seperti Gurun Pasir dan Telaga Biru, air terjun Gunung Bintan, Pantai Pengudang, Lagoy Bay, Reserve Bay, Bintan Mangrove, Pantai Senggiling, Pulau Ranoh, Pulau Beralas Pasir, Pantai Tikara, White Sands Island, Pantai Sakera, Taman Pemancingan Poyotomo, Rumah Arang, Vihara Patung Seribu Wajah. Selanjutnya ini masuk ke bagian 4, yaitu Lift Flap. Jadi di bagian mana sih berjendelanya itu? Nah, di sini dapat terlihat contohnya untuk previewnya seperti ini. Di bagian ini saya mengambil sampel ini, contohnya ketika dibuka akan ada informasi tambahan di bagian bawahnya itu. Nah, jadi bentuknya itu ibarat halaman itu bentuknya lipatan. Ini preview selanjutnya, preview dari buku berjendela berikutnya. Di bagian di sini saya tandain flagbook, yang artinya kalau misalnya dibuka ini akan ada informasi berikutnya. Ini untuk preview atau prototipe-nya dari sampul depan sampai belakang dan isiannya. Nah, selanjutnya itu ada metode dan referensi. Nah, metodenya ini di sini jenis riset penciptaan yang diampu adalah deskriptif dengan ruang lingkup karya seni rupa per gambar. Sedangkan jenis riset penciptaan yang dipakai ialah penelitian berbasis
praktik text-based research yang merupakan suatu investigasi original yang dilakukan dalam upaya memperoleh pengetahuan baru di mana pengetahuan tersebut sebagian diperoleh melalui sarana praktik dan melalui hasil dari praktik itu. Selanjutnya di sini ada referensi pustaka yang sekiranya akan berkontribusi di dalam pengerjaan saya. Yang pertama ini relevan dengan penelitian dari Andri Asmawan tahun 2018 dengan judul perancangan buku ilustrasi digital painting culinary experience of Malang. Selanjutnya ada persamaan penelitian dengan Alita Trisa Shivana pada tahun 2018 yang berjudul perancangan buku ilustrasi tanaman herbal sebagai media informasi bahan perawatan kecantikan wajah. Selanjutnya ada yang terakhir penelitian relevan lainnya pada tahun 2020 oleh Dewi Rizka Arifri Utami. Nanik Yuliati, Laili Nur Aisyah dengan judul pengembangan media literature flipbook untuk memperkenalkan perilaku hidup sehat pada anak. Selanjutnya di sini ada referensi praktiknya. Yang pertama itu merupakan karya dari Sara Ugolotti berjudul Peter Pan. Sara Ugolotti ini merupakan freelance ilustrator yang berasal dari Italia. Karya ini menjadi referensi saya terkait konsep di mana pada karya ini berisi ilustrasi berjendela, dapat terlihat pada gambar. Selanjutnya referensi kedua merupakan karya Steve Gruber. Steve Gruber adalah seorang penulis buku komik Amerika Serikat. Karya kedua ini juga menjadi referensi terkait operasional karena langkah yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Terakhir ini adalah karya-karya dari Pei Jin Yang. Pei Jin adalah seorang freelance ilustrator yang berasal dari Munich. Karya-karyanya ini menjadi referensi terkait bentuk visual dari flipbook berupa karena style yang digunakan serupa dengan style yang sering digunakan oleh perupa. Baik, sekian presentasi pengantar dan studio desain dari saya. Saya kembalikan untuk presentasi berikutnya yaitu Nurul Chandra Katika. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Chandra Kartika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penciptaan karya studio desain saya yang berjudul Kebudayaan Ponorogo dalam buku cerita bergambar. Di sini saya sudah menuliskan latar belakang mengenai Kabupaten Ponorogo. Jadi Kabupaten Ponorogo itu terletak di sebelah barat dari Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, atau lebih tepatnya 200 km arah barat daya dari ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reok atau Bumi Reok, karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reok Ponorogo. Selain itu juga dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Banyaknya keunikan Ponorogo membuat perupa berkeinginan untuk memperkenalkan sebagian budaya Ponorogo secara ringkas dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Diawali dari informasi yang telah dikumpulkan, perupa memulai perancangan sebuah buku cerita bergambar mengenai kebudayaan Ponorogo. Kemudian untuk masalah penciptaannya itu ada bagaimana penciptaan buku cerita bergambar dapat sumber pengenalan kebudayaan Ponorogo, bagaimana visualisasi ilustrasi dalam buku cerita bergambar kebudayaan Ponorogo, dan bagaimana proses perancangan ilustrasi hingga tahap layout. Kemudian untuk tujuannya itu ada untuk menjadikan penciptaan buku cerita bergambar ini sebagai salah satu sumber pengenalan mengenai kebudayaan Ponorogo dan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan jenis-jenis kebudayaan Ponorogo dalam bentuk cerita dan ilustrasi. Kemudian ada fokus ada sumber inspirasi itu dari internal, interest seni, pragmatis atau instrumentalis, kemudian interest bentuknya itu figuratif, prinsip estetiknya pramodern. Kemudian ada subject matter, yaitu buku cerita bergambar mengenai kebudayaan Ponorogo, struktur visual, dan ada operasionalnya. Kemudian ini ada kerangka berpikirnya, yaitu untuk pertama pengumpulan data dengan metode studi pustaka, observasi, dan survei pasar itu menggunakan Google Form. Kemudian hasil data dianalisis dan disintesis. Kemudian dibuat alternatif rancangan awal, yaitu ada storyboard, awal desain karakter, dan pemilihan style gambar yang kemudian akan menjadi prototype. Untuk hasil akhirnya atau outputnya itu akan menjadi buku cerita bergambar dengan ilustrasi digital.
Kemudian ada referensi praktiknya, ada Lindsay Olivares, Justin King, dan Martina Heidustek. Dari referensi praktik ini saya mengambil secara visual, konseptual, dan operasionalnya. Kemudian untuk ceritanya itu, jadi sinopsisnya itu menceritakan tentang seorang anak yang bernama Tias yang pertama kali pulang kampung ke Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian mulanya ia merasa enggan karena ia awalnya mengira ia akan berlibur ke tempat lain dan karena ia belum mengenal keluarga besarnya di kampung. Namun setelah itu dengan perlahan dengan bimbingan keluarga besarnya, Tias itu mulai mengenali banyak budaya dan mampu mengapresiasi tradisi yang patut dilestarikan. Ini adalah referensi tempat yang nanti akan digunakan dalam buku ceritanya. Kemudian ini juga saya sudah menuliskan alur dari opening. Openingnya itu mengenai awal mula masalahnya itu, yaitu ketika Tias masih belum mengenal kebudayaan. Kemudian untuk alur konflik itu sudah ada permasalahannya. Kemudian memasuki ending atau penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada alur epilog atau penambahan dari endingnya. Kemudian ini ada keunikan Ponorogo yang nanti akan ditampilkan, yaitu ada reok, ada batik, ada ketoprak, ada wayang kulit, kemudian ada tempat-tempat yang akan diperkenalkan, ada alun-alun, ada telaga ngebel, dan ada pasar legi. Ini adalah karakter yang nanti akan muncul dalam ceritanya. Ini family tree-nya, kemudian ini ada desain karakter utamanya, dan ini proses of making atau alternatif dan perancangan karakter dari Tias. Kemudian ini karakter bapaknya Tias. Ini proses of making-nya. Kemudian ini sepupu-sepupunya Tias, yaitu Sekar dan Wira. Dan ini juga ada proses of making-nya beserta referensinya. Kemudian ada Surya, Dian, dan Bagas. Proses of making-nya juga. Kemudian ada proses of making dari kakek, nenek, dan bude. Dan selanjutnya ada proses of making karakter tambahan, yaitu Ibu Tias dan boneka singa milik Tias. Kemudian yang terakhir ada layout dari buku cerita bergambar ini. Jadi saya memutuskan untuk membuatnya menjadi landscape dengan ukuran A5, 210 mm, dan 148 mm. Dan kira-kira layoutnya akan menjadi seperti ini. Sebenarnya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zeki, Pak Eko, dan teman-teman semua. Saya Nusa Sabila hari ini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pengantar desain dan studi desain saya. Next. Pertama, ada pendahuluan. Next. Ada latar belakang dan sejarah batik Adipurwo. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang telah lama memproduksi batik tradisional dan kontemporer. Kegiatan batik ini sudah merupakan tradisi yang diwariskan oleh Kerajaan Mataram kuno. Namun sayangnya, kegiatan batik ini pernah mati suri dan hingga akhirnya kembali bangkit di tahun 2006 oleh sekelompok pengrajin batik bernama Laras Nrio. Next. Selanjutnya ada filosofi batik Adipurwo. Batik Adipurwo sendiri tercipta karena kala itu Purworejo belum mempunyai batik khas yang mengangkat seluruh keragaman budaya dan potensi di Purworejo. Maka dari itu batik ini tercipta. Adapun ragam hias yang diangkat merupakan beberapa produk unggulan dari berbagai sektor yang ada di Purworejo, seperti manggis, durian, kue colorot, kambing etawa, beduk pendowo, dan tari dolalak. Selanjutnya, ada beberapa foto batik Adipurwo. Next. Ini juga foto batiknya. Selanjutnya ada kerangka berpikir, target, dan bentuk. Masalah utama yang diangkat dalam pembuatan karya ini adalah kurang populer batik ini dibanding batik lainnya. Dari situlah ide penciptaan karya ini muncul. Kemudian metode penelitian yang dipakai merupakan etnografi dan practice-based research dengan pengumpulan data berupa studi pusaka dan kuesioner. Adapun interest seninya berupa seni pragmatis dan interest bentuknya figuratif dan prinsip estetiknya kontemporer. Kemudian karya ini nantinya akan berbentuk visual novel non-interaktif yang disalurkan melalui YouTube dengan target berupa orang-orang di luar
Kabupaten Purworejo yang memiliki akses internet. Selanjutnya, berikutnya ada sinopsis cerita. Secara singkat, karya ini nantinya bercerita tentang Cila dan keluarganya yang pindah ke Purworejo. Awalnya Cila merasa khawatir, takut tidak bisa beradaptasi di sana, hingga akhirnya ia bertemu dengan Cila dan bersekolah bersama. Dari situlah, Cila yang merupakan orang luar mengenal batik Adipurwo. Next. Kemudian ini ada eksplorasi cerita pertama. Ide cerita pertama ini mirip dengan cerita sebelumnya, di mana nantinya akan menciptakan Cila yang dikirim ke Purworejo untuk memperbaiki diri. Ini merupakan sequel dari animasi visual novel saya yang sebelumnya. Dan selama di Purworejo, nantinya Cila akan menambah wawasan terkait batik Adipurwo. Next. Ini eksplorasi cerita kedua. Di cerita ini agak berbeda dengan cerita sebelum-sebelumnya, di mana Cila di sini diceritakan mengikuti suatu permainan yang membuatnya harus mencari harta karun berupa kain-kain dengan motif batik Adipurwo. Selanjutnya, ini ada desain poster untuk beberapa episode dari karya nanti. Yang pertama ada poster untuk episode 1 yang di atas, yang bawahnya ada episode 2, yang sebelah kanannya ada episode 3 yang bahas tentang batik Adipurwo. Next. Selanjutnya ada desain bumper judul dan panel teks. Next. Berikutnya ada desain dan moodboard karakter. Ini ada desain karakter untuk Cila. Next. Desain karakter untuk Ara. Next. Desain karakter Buwati, wali kelas Cila. Next. Dan ini ada desain karakter untuk orang tua Cila. Next. Ini eksplorasi karakter untuk Ara. Next. Ini ada eksplorasi karakter untuk Cila, Ara, dan Ibu Cila. Next. Ini eksplorasi karakter Buwati dan ayah Cila. Next. Ini ada beberapa referensi karakter yang nantinya akan saya gunakan selama proses penggarapan karya. Next. Ini referensi karakter juga. Next. Ini referensi palet warna yang saya gunakan selama proses pembuatan karya. Next. Kemudian ada desain moodboard, latar background. Ini ada desain kamar, desain scene dalam kereta, desain dalam kereta, desain scene perjalanan. Next. Desain stasiun dan desain jalan menuju rumah. Next. Desain scene naik andong, desain pintu masuk desa, desain teras rumah, desain kamar. Next. Ini ada desain ruang tamu, desain sekolah, dan desain kelas. Berikut ada referensi latar yang saya gunakan selama proses pembuatan background. Next. Ini juga referensi latarnya. Next. Ini juga referensi latar. Selanjutnya ada referensi praktik yang saya gunakan sebagai acuan. Pertama, referensi praktik saya adalah Wasana Haikal. Di sini ada karya Wasana Haikal judul Di Luar. Yang saya ambil dari sini adalah cerita dan teknik animasinya. Next. Berikutnya ada karya dari Hana Agustin, yang saya ambil dari referensi praktik ini adalah warna dan gaya gambarnya. Next. Terakhir, referensi praktik ketiga saya, karya dari Rafina Devianti, yang saya ambil merupakan gaya gambarnya. Referensi praktik ini saya ambil karena Rafina dan saya memiliki kesamaan dari segi style yang sama-sama cenderung mengarah ke gaya anime. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin kembalikan ke Aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Khairani akan presentasikan prototipe penciptaan saya yang berjudul Teruntuk Negeriku berupa komik berbasis animasi. Konsep awal ini bermula dari saya yang tertarik dengan animasi komik itu sendiri dengan output audio visual berupa MP4 dan akhirnya menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat Indonesia peminat Jepangan dengan masalah internal mengenai rasa cinta kepada budaya sendiri atau Indonesia. Lalu ada latar belakang penciptaan sendiri, yaitu adanya perkembangan teknologi dan globalisasi, penyebaran informasi ini lebih cepat tersebar, sehingga tidak sedikit warga Indonesia terpengaruh ke budaya asing, salah satunya Jepang. Nah, karena pengaruh tersebut, makin banyak komunitas-komunitas yang ada
komunitas-komunitas pencipta Jepang yang akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya krisis identitas nasional pada setiap peminatnya. Untuk dari itu, hal ini membuat saya termotivasi untuk membuat penciptaan animasi komik yang berjudul Teruntuk Negeriku. Lalu berikutnya kerangka berpikir saya dimulai dari pembuatan alur cerita dan konsultasi juga, akhirnya dibuat storyboard, naskah, dan juga prototype dengan bantuan informasi dari hasil wawancara, dan juga ada referensi-referensi karakter dari remaja Indonesia dan juga guru-guru natif Jepang yang bisa dibilang dari pengalaman pribadi saya. Lalu masuk ke metodologi penelitian yaitu practice-based research. Saya juga melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu terhadap otaku dan juga pendekatan mengenai budaya sendiri dan studi praktik pada gaya penganimasian, visual, dan konsep. Lalu outputnya ini akan komik berbasis animasi yang mana itu berupa animasi dengan unsur-unsur ilustrasi komik seperti panel, balon cat, dan sebagainya. Dan ini tuh juga merupakan inovasi baru untuk membuat sebuah konsep visual. Berikut lebih detailnya, judulnya itu komik berbasis animasi Teruntuk Negeriku bagi otaku Indonesia dengan metodologi practice-based research, segmentasi pasar 15-18 tahun dengan kondisi yang memiliki minat dan menyukai Jepangan, dengan metode penelitian yang saya gunakan adalah sketsa, latihan sketsa, referensi, eksplorasi, rujukan film animasi Indonesia, angket survei, dan juga observasi. Lalu untuk karakteristiknya sebagai berikut, mungkin untuk visualnya saja subject matter itu berfokus pada otaku atau otaku itu disebut peminat Jepang, seseorang yang minat terhadap Jepang, itu berupa komik animasi karakter fiktif yang memiliki ketertarikan pada budaya populer Jepang. Lalu struktur visual yang akan saya angkat ini adalah warna yang bernuansa hangat dan juga mengikuti kaidah panel komik. Untuk referensi praktiknya ada satu dari webtoon Indonesia, Elia Rahma. Ada lagi dari studio produksi animasi Indonesia, Kanan Pictures. Ada Colorizo Studio, sebenarnya studio dari Jepang, cuman dia dikomisi untuk membuat animasi yang bertemakan Indonesia. Lalu selanjutnya ada gaya penganimasian yang akan saya ambil dari Cookie Box Production dan juga dari Makinosena dan Shonen Jump Comic. Lalu untuk sinopsis ceritanya ini menceritakan perjalanan seorang bulan anak SMA yang begitu menyukai bahasa dan budaya Jepang untuk dapat mencintai negaranya sendiri yaitu Indonesia. Perjalanan gadis ini terbagi dari beberapa lingkungan yang dia tinggali seperti di sekolah, di rumah, di lingkungan, dan teman-temannya juga yang menyukai Jepangan. Lalu untuk alurnya sendiri ini saya sudah pisahkan linknya karena saya rasa agak kurang menyita waktu. Lalu untuk angket ini saya sudah bagikan dan sudah saya simpulkan untuk instrumen penelitian. Dan hasil angket ini berasal dari narasumber, yaitu remaja dari SMA 29 Jakarta yang mengikuti ekskul bahasa dan budaya Jepang, serta memiliki ketertarikan pada Jepang. Lalu narasumber yang kedua adalah warga Jepang, berasal dari guru saya yang berasal dari Jepang dan pernah mengajar di sekolah ketika menjadi guru volunteer dan juga teman-teman mereka. Lalu hasil angket ini akan saya masukkan ke dalam karakter. Semua hasil angket menjadi suatu cerita dalam alur dan dalam ceritanya juga dan juga sifat-sifat karakternya. Lalu masuk ke karakternya, ada karakter utama yaitu Bulan. Saya masukkan minat mata pelajaran dan tidak minat ini untuk lebih merasakan bagaimana kehidupan SMA sebagai seorang otaku itu sendiri, seperti itu. Lalu ada teman ekskul tokoh utamanya, ada teman komunitasnya, dan juga teman komunitasnya yang akan bertemu ketika lagi ada acara Jepangan di dalam ceritanya. Lalu ini ada tokoh pembantunya dengan berikut referensi desainnya. Referensi desainnya ini saya angkat dari seragam-seragam SMA Indonesia, terus dari ada satu karakter dari pembuat komik Indonesia dan juga cosplayer dari Indonesia. Nah, berikut referensi desain juga dari outfit yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada karakter guru-guru dari Jepang yang sudah saya bagi menjadi 3. Ada satu Hana Sensei yang saya masukkan sifat, hal yang disuka dan hal yang tidak suka. Yang kedua ada Ryo Sensei dan yang ketiga ada Ayaka Sensei. Nah, untuk referensi desainnya sebagai berikut juga dengan outfitnya. Lalu saya cantumkan di akhir eksplorasi karakter yang sudah saya buat. Ini untuk karakter utama Bulan. Sudah saya eksplorasi beberapa wajah dan juga gaya rambut. Ini untuk eksplorasi teman-temannya Bulan. Lalu untuk eksplorasi masih teman-temannya Bulan.
Lalu ini untuk ekspresi sensei-senseinya. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar penelitian penciptaan desain, yaitu pengenalan makanan khas Aceh melalui buku saku ilustrasi. Next. Di sini ada latar belakangnya. Jadi masakan Aceh adalah kuliner luar biasa yang terdapat pada Sumatera, Indonesia. Masakan ini terkenal dan dikenal luas pada Indonesia. Pedagang Arab, Persia, dan India mempengaruhi kuliner pada Aceh. Meskipun rasa harus sudah poli berubah, bentuk aslinya kombinasi rempah-rempah pada kuliner Aceh, misalnya yang biasa ditemukan pada kuliner India dan Arab, misalnya jahe, lada, ketumbar, jinten, cengkeh, kayu manis, kapulaga, dan adas. Alasan mengambil topik pengenalan makanan unik khas Aceh ini dalam bentuk buku saku ilustrasinya adalah ingin mengenalkan makanan-makanan unik khas Aceh yang mungkin tidak semua masyarakat tahu tentang makanan unik tersebut. Karena kebanyakan masyarakat hanya mengetahui seperti mie Aceh, kopi Aceh, ataupun teh tarik. Selanjutnya, di sini ada masalah penciptaannya, lalu juga ada tujuannya. Next. Di sini ada kerangka berpikirnya. Next. Selanjutnya untuk bagian studio desain. Next sama nih. Langsung next aja. Next lagi. Nah, di sini ada maskot yang saya bernama Tengku. Maskot yang bernama Tengku ini terinspirasi dari mie Aceh karena makanan khas Aceh yang identik itu adalah mie Aceh. Jadi baju Tengku ini menggunakan baju motif Karawang dari Gayo dan topinya Tengku itu berbentuk dari mie Aceh. Selanjutnya, yang pertama ini ada ayam tangkap. Jadi ayam tangkap ini di beberapa tempat ini dijuluki sebagai dengan istilah ayam tsunami dikarenakan masakan ini biasanya disajikan dengan ditebarkan di piring seperti ketidakteraturan setelah bencana tsunami. Terus juga dahulu untuk membuat kuliner ini masyarakat setempat perlu tenaga ekstra untuk menangkap ayam mereka yang berkeliaran di perkarangan. Jadi karena itu disebutnya ayam tangkap. Selanjutnya ada si Suroboh. Si Suroboh ini sejarahnya itu ternyata merupakan makanan yang disajikan bekal untuk para pejuang kemerdekaan yang melakukan persembunyian di gunung ketika sedang melawan Belanda. Selanjutnya, lalu ada kuah plek u. Kuah plek u ini sejenis gulai khas Aceh yang terbuat dari ampas, minyak yang telah diperas serta dikombinasikan dengan macam sayuran. Di daerah asalnya, kuah plek u ini sering dijadikan sebagai pendamping makan nasi putih. Mungkin terlihat sederhana, cuman kuliner racikan nenek moyang ini pada abad ke-16 merupakan makanan kesukaan para raja-raja di Aceh dengan istilah selanjutnya kue musukat. Jadi dodol khas Aceh berbahan dasar nanas ini memang terkenal sebagai kue cantik di dunia karena ukiran bunga yang menghiasi bunga atasnya. Ukiran bunga di atas kue musukat ini dibuat bukan tanpa alasan. Jadi tampilan menarik ini menjadikan kue musukat sebagai lambang memuliakan tamu. Selanjutnya, lalu ada kue timpan. Hal menarik dari kue timpan ini adalah resepnya yang diwariskan secara turun-menurun pada garis darah perempuan Aceh. Jadi hampir seluruh keluarga yang memiliki garis keturunan perempuan dapat membuat masakan ini. Juga kue timpan juga digunakan sebagai wadah dan jalan komunikasi antara perempuan Aceh. Selanjutnya, selanjutnya apa nih? Lalu di sini ada kue boy. Kue boy adalah bolu khas dari Aceh. Panganan ini
Apakah sudah berubah? Tadi pindah koneksi dulu sebentar. Ya nggak apa-apa. Nah ini terakhir. Jadi kue bo ini makanan khas Aceh. Panganan ini memiliki bentuk beraneka ragam. Ciri khas kue bo ini dari teksturnya yang kasar dan ukurannya lebih kecil serta padat. Dulu kue bo ini biasa dijadikan seserahan yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada acara pernikahan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kue ini beralih fungsi untuk sebagai buah tangan. Selanjutnya, lalu ini ada kopi Sanger. Jadi kopi Sanger itu bermula dari sejumlah mahasiswa pada tahun 1996 hendak minum kopi susu. Karena saat itu kondisi ekonomi memburuk, mahasiswa memutar otak agar tetap bisa minum kopi dicampur susu. Lalu lahirlah ide dengan sebutan sama-sama ngerti yang disingkat dengan Sanger, agar mahasiswa tetap menikmati kopi susu yang terjangkau. Selanjutnya, lalu di sini ada contoh poster buku yang saya buat. Terus ini contoh isi bukunya. Selanjutnya Amani. Lalu ini ada contoh isi bukunya lagi. Lalu ada isi bukunya juga. Lalu di sini ada yang paling kanan itu ada contoh ilustrasi sejarah ayam tangkap. Selanjutnya. Lalu ini ada referensi praktik saya. Di sini, jadi dari Sibyl, saya di sini mengambil style menggambarnya dan layout saat dia membuat komiknya. Selanjutnya. Lalu di sini ada referensi praktik dari Amoeba U. Di sini saya mengambil dari style gambarnya dan pewarnaannya juga. Selanjutnya. Mohon maaf kan ada kendala tadi tiba-tiba lain jadi blank pas posting jadinya kayak gini dulu aja ya. Ya nggak apa-apa. Jadi terus yang terakhir ada referensi praktik dari Helda. Di sini saya juga mengambil terinspirasi dari stylenya menggambar yang unik dan pewarnaannya yang simpel dan tidak lupa detail-detail yang jelas, dan brush yang digunakan pun menarik perhatian karena seperti menggunakan pensil. Next. Sudah selesai. Sudah ya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu narasi visual fabel Harimau Sumatera sebagai media edukasi anak. Di sini ada latar belakangnya. Jadi Harimau Sumatera merupakan satu-satunya anggota subspesies harimau Indonesia yang masih bertahan hidup di muka bumi hingga saat ini. Namun jumlahnya di alam liar kurang lebih hanya 603 ekor saja. Sulitnya menangani kasus ini disebabkan oleh masih banyaknya orang yang membeli hasil buruan harimau Sumatera berupa bagian-bagian tubuh yang dijadikan bahan obat, pakaian, maupun jimat. Selain karena budaya turun-menurun, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui satu apa sih yang dilindungi, terus apa sih alasannya, jadi itu akibatnya satwa-satwa itu punah. Melalui narasi visual fabel ini, anak diperkenalkan dengan hewan harimau Sumatera dengan harapan mampu menggugah kesadaran mereka tentang menjaga dan melestarikan alam dan satwa langka yang ada di Indonesia, khususnya harimau Sumatera. Kemudian di sini ada masalah penciptaan dan juga tujuan penciptaan. Untuk masalah penciptaannya bisa dilihat. Dan untuk tujuan penciptaannya, yang pertama mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyelamatan harimau Sumatera dari ancaman kepunahan. Yang kedua, memaparkan hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ilustrasi narasi visual harimau Sumatera sebagai media edukasi anak. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perancangan narasi visual fabel mengenai harimau Sumatera yang menarik dan efektif bagi anak usia 6 hingga 12 tahun. Di sini ada metode. Jadi metode yang saya gunakan adalah praktik berbasis atau praktik berbasis penelitian. Prinsip dari metodologi ini tentang menelusuri hasrat kekaryaan dan mengumpulkan serta merakitkan hal-hal yang kita butuhkan untuk menciptakan karya, serta menyajikan karya sebagai jawaban atas dari pertanyaan-pertanyaan. Untuk referensi pustaka yang saya ambil, yang pertama ada karya Yudhistira Ayu Kusumawati, Victor Adiluhu Abnego, dengan judul Heritage of East Java, konsep visual pada buku ilustrasi anak tentang pengenalan pariwisata di Jawa Timur.
Saya mengambil referensi pustaka ini terkait dengan visual karyanya. Kemudian yang kedua ada dari karya Yolanda Dianasari dengan karya yang berjudul Kajian Kesejahteraan Harimau Sumatera pada Konservasi ex situ di Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Marga Satwa Bandung tahun 2017. Saya mengambil referensi pustaka ini karena terkait dengan konseptualnya, yaitu sama-sama membahas mengenai harimau Sumatera. Kemudian yang ketiga, saya mengambil karya Satria Dio Erlangga yang berjudul Perancangan Komik Edukasi untuk mengenalkan harimau Sumatera. Nah, saya mengambil referensi ini karena terkait dengan operasional dan juga konseptual. Kemudian di sini ada referensi praktik yang saya ambil. Yang pertama, saya mengambil referensi praktik dari Rizkia Gita Wahyu Amirulia. Ia ini merupakan seorang ilustrator asal Indonesia. Nah, jadi saya mengambil referensi praktik ini terkait dengan visualnya. Yang kedua ada Ana Duna. Ana Duna merupakan ilustrator asal negara Spanyol. Saya mengambil referensi dari karya Ana Duna ini terkait dengan topik atau konseptualnya. Jadi Ana Duna ini suka membuat karya tentang berpetualang. Kemudian yang ketiga ada Fernanda Machado Willau. Dia ini seorang ilustrator asal negara Brazil. Saya mengambil referensi dari karya Fernanda terkait dengan operasional, yaitu ia menciptakan karya menggunakan aplikasi Medibank Paint dan juga Pentablet. Berikutnya ada dari background untuk scene yang telah saya buat. Ini di sini jadi ada Hari dan Haru. Ini versi lebih dekatnya. Dan juga ini ada background yang telah saya buat untuk potongan scene gitu. Di sini ada Arga, Hari, dan juga Haru. Ini ada sekilas tentang harimau Sumatera. Jadi ciri khas harimau Sumatera ini beda dari harimau lain itu, ciri khasnya itu kulit harimau Sumatera itu lebih gelap, dan juga garis loreng yang dimiliki itu lebih rapat dan juga lebih banyak. Story. Jadi ceritanya ini mengenai Hari dan Haru yang merupakan anak harimau Sumatera bersaudara ceria. Kedua ekor harimau ini kehilangan ibunya. Sang ibu diburu oleh pemburu liar. Semenjak itu, Haru yang tadinya seorang anak harimau yang ceria menjadi harimau yang pemurung dan pemarah. Haru yang menyimpan pendendam pada manusia yang menyerang Arga, seorang laki-laki yang sedang tersesat di hutan. Hari menghalangi Haru saat ingin merekam Arga. Kemudian Hari menggantikan Haru untuk meminta maaf kepada Arga dan menceritakan tentang kematian ibunya. Arga menghayati tersebut dan turut ikut bersedih. Kemudian keesokan harinya Arga terus mendatangi Haru dan Haru untuk berbagi makanan kepada mereka dan juga minta maaf atas perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia. Kemudian semenjak saat itu Hari mulai membuka hatinya untuk Arga dan mereka pun menjadi berteman. Ternyata saat mereka sedang bermain, Pak Bara, sang pemburu tersebut frustasi karena langkanya hewan buruan dan selalu dilalui oleh pemburu liar lain. Jadi Pak Bara ini memantau mereka saat sedang bermain. Karena itu matanya berbinar ketika melihat Hari dan Haru. Namun saat ia menembakkan pelurunya, ia terkejut saat melihat sosok Arga mirip dengan kakak laki-lakinya, sehingga pelurunya meleset. Pak Bara yang salah sasaran akhirnya menghampiri Arga untuk merawat lukanya dan terkejut karena menyadari bahwa Arga ini benar-benar anak dari kakak lakinya. Arga yang untuk punya tidak terluka fatal kemudian memaafkan Pak Bara dan minta maaf dan meminta Pak Bara untuk melindungi kedua temannya itu Hari dan Haru. Arga dan kedua anak harimau tersebut memiliki cita yang sama, yaitu sama-sama kehilangan orang tuanya. Pak Bara yang menyadari hal itu kemudian menyesali perbuatannya selama ini. Pak Bara dan Arga kemudian bekerja sama untuk melindungi harimau dan hewan lain dengan cara mengajak warga sekitar untuk ikut melestarikan lingkungan hutan dan memasang papan larangan berburu. Kemudian Pak Bara, Arga, Hari, dan Haru pun berteman dan mereka hidup dengan damai. Kemudian ini ada karakter Arga. Jadi Arga ini seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang sangat suka berpetualang, namun sayangnya ia agak ceroboh. Arga tinggal bersama kakaknya karena kedua orang tuanya telah meninggal ketika ia masih bayi. Di sini ada eksplorasi karakter Arga, sosok dari belakang dan samping, serta ekspresi wajah Arga. Di sini ada saya telah mengeksplorasi gaya style atau pakaian yang digunakan oleh Arga. Di sini ada 3 gaya pakaian. Kemudian ini ada boot atau referensi yang digunakan untuk menciptakan karakter Arga. Ada dari Sibolang, Dora dan Diego, Luka, Moana, dan dari film Up. Kemudian Hari dan Haru. Yang sebelah kiri itu namanya Haru, dia memiliki wajah ceria. Sebelah kanan itu sebelah kiri itu Hari, ia memiliki wajah ceria,
dan sebelah kanan itu Haru. Ia memiliki wajah yang agak cuek seperti itu. Kemudian ini moodboard yang saya gunakan untuk menciptakan karakter Hari dan Haru. Kemudian ada Pak Barah. Ini juga ada ekspresi wajah Pak Barah. Ini referensi yang digunakan untuk menciptakan karakter Pak Barah. Kemudian ini ada referensi Flora yang nantinya akan saya gunakan untuk latar belakang penciptaan karya saya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan isi proposal dan progres karya untuk studio desain. Yang pertama dari judulnya, yaitu judul saya adalah Wayang Kulit Gagrag Banyumasan dalam novel grafik. Berikut latar belakang penciptaannya, saya mengutip dari ini juga ada dari kabar berita, yaitu mengenai kurangnya minat untuk mempelajari budaya daerah, apalagi dari generasi muda. Kemudian untuk masalah penciptaannya, yang pertama yaitu kurangnya wawasan dan minat masyarakat, khususnya remaja, pada kesenian wayang kulit Gagrag Banyumasan, dan kurang populernya novel grafik yang mengangkat tema kebudayaan. Tujuan penciptanya sendiri secara konseptual yaitu memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya remaja, perihal salah satu kebudayaan Banyumasan, yaitu wayang kulit Gagrag Banyumasan. Secara visual yaitu ilustrasi melengkapi narasi dalam cerita untuk memvisualisasikan adegan dan berbagai unsur yang dimuat, juga untuk memperindah tampilan. Yang ketiga yaitu secara operasional, novel dilengkapi dengan konten interaktif pada beberapa halaman supaya pembaca tidak jenuh dengan konten yang monoton. Berikut kerangka berpikirnya dari ada latar masalahnya, yang itu ada dari faktor internalnya dan faktor eksternal. Kemudian dari judul tadi muncul konsep penciptaan karya seni rupa yang terbagi dari 3 aspek, yaitu pertama aspek operasional yang dibuat dalam teknik digital painting, yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada persiapan alat dan bahan, pelaksanaan menggunakan 3 aplikasi, yaitu Photoshop CS6, InDesign, dan Illustrator. Kemudian pada tahap akhir ada display karya. Pada aspek visual, yaitu visual dari karyanya adalah novel grafik atau novel grafis yang dibuat dengan teknik seperti tadi, ilustrasi digital, dan di sini ada struktur visualnya yaitu unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Medianya yaitu kertas atau buku, dan konstruksinya adalah naskah atau storyline-nya dan ilustrasi. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek konseptual. Sumber inspirasi dari penciptaan karya ini berasal dari faktor eksternal yang sudah ditulis di sini. Kurangnya rasa bangga dan kepedulian dalam melestarikan budaya pada generasi muda Indonesia saat ini. Kemudian untuk metode penelitiannya, yaitu ada metode penelitian kualitatif dan metode practice-led research. Selanjutnya ini untuk teori mengenai wayang kulit Gagrag Banyumasannya secara singkat, yaitu merupakan salah satu gaya pedalangan di tanah Jawa. Wayang kulit Gagrag Banyumasan juga dikenal dengan istilah pakeliran. Gaya pedalangan ini berperan sebagai bentuk seni kelangenan dan jadi wadah untuk menumbuhkan nilai etika, hiburan, dan kebaktian. Pakeliran Gagrag Banyumasan memiliki nuansa kerakyatan yang kental, sebagaimana sifat masyarakat Banyumas sendiri, yaitu jujur, sederhana, dan lugas. Kemudian ini untuk sinopsis dan plot chart, yaitu saya membaginya jadi 4. Yang pertama exposition atau awal dari cerita, yaitu ada 4 murid ya, Lingga, Gendis, Baskara, dan Anjani. Mereka berempat mengikuti program pertukaran pelajar ke daerah Banyumas, lebih tepatnya di Purwokerto. Kemudian salah satu dari mereka yaitu Lingga mengajak 3 temannya untuk mempelajari kebudayaan Banyumasan, yaitu wayang kulit. Kemudian awal mula dari konfliknya, setelah Lingga mengajak 3 temannya, Anjani enggan bergabung dengan yang lain untuk mempelajari kebudayaan Banyumasan. Kemudian klimaks dari akibat rising action-nya yaitu pertengkaran terjadi karena Anjani tidak suka dengan kebiasaan teman-temannya yang selalu pulang malam
karena pergi ke sanggar untuk mendalami seni pedalangan tersebut. Yang kemudian menuju endingnya atau falling action, yaitu setelah pertengkaran itu terjadi, Baskara membujuk Anjani untuk menyaksikan pertunjukan wayang. Anjani pun tertarik untuk mempelajarinya juga. Dan ini untuk sinopsisnya sama seperti sebelumnya. Ini untuk mood board dan color palette-nya, jadi saya menggunakan warna itu mostly warna-warna yang seperti coklat dan warna-warna yang soft. Kemudian ini untuk referensinya sendiri, jadi saya udah coba mencari referensi. Saya menemukan referensi dari novel-novel Harry Potter, yaitu dari edisi Mina 5 yang bagian tengah ini. Jadi meskipun ini novel grafis, tapi pada beberapa halamannya itu ada halaman yang interaktif, Pak. Jadi ini bisa ditarik ataupun dibuka seperti itu. Kemudian ini sketsa progresnya untuk layout isi dari novel grafiknya sendiri. Sekian dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zeki dan Pak Eko dan teman-teman semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu mengenai sejarah pahlawan revolusi dalam animasi. Baik. Ya, jadi pertama ada latar belakang. Jadi di sini singkat saja saya menginginkan untuk membuat animasi 2 dimensi tentang para pahlawan revolusi. Akan diceritakan biografi dari para pahlawan revolusi yang ditujukan sebagai salah satu media pembelajaran alternatif pengenalan pahlawan-pahlawan di Indonesia bagi anak sekolah dasar. Setelah saya melakukan pencarian melalui situs YouTube, penulis saya belum menemukan animasi 2 dimensi yang menceritakan latar belakang para pahlawan revolusi dengan visualisasi yang bisa dinikmati oleh anak-anak sekolah dasar. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menggarap karya animasi 2 dimensi ini. Di sini kemudian adalah masalah penciptanya. Yang pertama ada cara menceritakan latar belakang para pahlawan revolusi untuk anak-anak sekolah dasar, kemudian cara mengemas latar belakang para pahlawan revolusi ke dalam animasi 2 dimensi, dan yang terakhir ada apa saja yang dibutuhkan dalam membuat animasi 2 dimensi latar belakang para pahlawan revolusi. Untuk tujuan penciptaannya, yang pertama mengetahui latar belakang para pahlawan revolusi, kemudian menjadi salah satu media pembelajaran sejarah alternatif di sekolah dasar. Kemudian menjadi salah satu media pembelajaran alternatif yang dapat menarik minat belajar siswa tentang sejarah pahlawan Indonesia. Kemudian ada fokus penciptaan. Yang pertama, bagaimana analisis latar belakang para pahlawan revolusi, dan yang kedua, bagaimana visualisasi latar belakang para pahlawan revolusi. Kemudian ada manfaat penciptaan. Yang pertama, penonton diharapkan mampu mengambil nilai-nilai positif dan dapat menumbuhkan jiwa cinta tanah air pada diri mereka. Yang selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui topik sejenis. Selanjutnya, untuk menambah wawasan bagi penulis. Kemudian di sini terdapat referensi desain untuk animasi. Di sini ada musik video, bisa terlihat judulnya, dan saya lampirkan juga link YouTube-nya. Kemudian ada referensi desain ilustrasi, bisa dilihat juga. Nah, kemudian berikut adalah cuplikan dari video animasi 2 dimensi saya. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh pahlawan revolusi. Ini sudah salah satu cuplikan juga dari video animasi 2 dimensi saya. Ini ada Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, kemudian ada Raden Suprapto, ada Mas Tirto Darmo Haryono, ada Siswondo Parman, ada Donald Ishak Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, dan Pierre Andreas Tendean. Dan berikut adalah cuplikan dari video animasi 2 dimensi saya juga.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jeki dan Pak Eko dan juga teman-teman. Sini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester. Yang pertama ini ada pengantar penelitian seni rupa, penciptaan desain. Yang pertama adalah latar belakang. Saya mungkin bacakan sedikit saja. Di latar belakang ini untuk mengakomodir dinamika dunia pendidikan dan kebutuhan akan akses terhadap pendidikan, maka berbagai model pendidikan yang sifatnya inovatif kemudian mulai bermunculan di masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengoptimalkan proses pendidikan dan pengenalan terhadap lingkungan secara optimal sedini mungkin. Yang selanjutnya itu adalah ada masalah penciptaan. Yang pertama itu ada bagaimana mengenalkan buku pembelajaran pengenalan huruf alfabet berbasis teknologi augmented reality yang menarik. Yang kedua ada bagaimana membuat sebuah augmented reality yang dapat menjadi media pembelajaran dengan visual yang menarik. Yang ketiga itu ada bagaimana mengimplementasikan buku pembelajaran pengenalan huruf alfabet berbasis augmented reality dengan efektif dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Tujuan penciptaan ada menciptakan karya ini untuk mengenalkan buku pembelajaran huruf alfabet itu berbasis augmented reality dengan konsep yang menarik. Yang kedua ada mengetahui pembuatan sebuah media pembelajaran berbasis augmented reality dengan visual yang menarik. Yang ketiga ada mengetahui pengimplementasian sebuah buku pembelajaran pengenalan huruf berbasis augmented reality. Di sini ada referensi jurnal. Yang pertama adalah pengembangan media pembelajaran augmented reality Pocketbook dalam pengenalan huruf siswa kelas 1 dasar. Penulis di sini bertujuan memberikan suatu terobosan baru dalam dunia pendidikan untuk menggunakan augmented reality Pocketbook. Yang referensi yang kedua ada pengembangan game edukasi tentang budaya Nusantara menggunakan Unity 3D berbasis Android. Yang ketiga adalah perancangan aplikasi pembelajaran pengetahuan huruf dan angka berbasis augmented reality. Yang selanjutnya itu ada referensi praktik. Di sini namanya Olga Surena, dia ilustrator asal Rusia yang berfokus pada pembuatan ilustrasi buku anak. Saya di sini mengambil layout bukunya dan juga gaya pewarnaannya. Yang kedua itu ada Lucky Fleming, dia juga seorang ilustrator buku anak-anak dengan kecintaannya pada cerita dan sulap. Dia berasal dari Inggris. Metodenya ada research and development. Selanjutnya ada studio design. Di sini ada penjelasan sedikit tentang IR itu sendiri. Itu sebuah teknologi yang menggabungkan objek dari dunia nyata dan objek virtual atau maya dalam kondisi real time. Penggabungan objek nyata dan virtual terjadi dengan dukungan teknologi yang tepat, sementara interaksi yang dilakukan dapat terjadi dengan menggunakan perangkat-perangkat tertentu yang ada di Android. Ini sketsa yang sebelumnya udah saya cantumkan juga. Ini ada modeling segala karakternya. Ini juga eksplorasi sebenarnya minggu lalu. Dan ini cover buku buat rencananya gitu Pak. Augmented reality-nya buat covernya bagian depan, dan ini ada halaman A dan B yang baru saya buat untuk gambarannya. Selanjutnya itu ada saya coba implementasikan cover bukunya ke buku 3D gitu Pak. Ini juga saya coba implementasikan ke dalam bukunya. Dan ini sedikit gambaran kalau nanti itu begini munculnya. Walaupun jujur ini bukan karakter utamanya, karena karakter utamanya
belum jadi 100% Pak. Jadi daripada kosong ya saya isi sama karakter ini gitu. Ini juga gambaran buat hurufnya nanti yang muncul di buku ketika QR code-nya di-scan. Ini karya-karya referensi yang tadi di awal juga udah dijelaskan. Ini untuk referensi praktik 3D-nya. Mungkin dari saya itu aja Pak Eko dan Pak Jeki. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UAS saya di studio desain dan pengantar penelitian desain. Teman-teman, saya ingin perkenalkan, saya Sam, dan ini adalah papan permainan board game dari yang saya buat untuk UAS, yaitu adalah Jago, papan permainan Jago atau Jakarta Go. Di latar belakang ini dari kurangnya media yang menarik untuk diminati oleh generasi muda, maka rasanya dibutuhkan solusi yang dapat menarik minat itu dengan cara yang informatif dan interaktif, yang saya inisiasi dengan membuat permainan atau game seperti Monopoly, yang isinya ini adalah memperkenalkan apa-apa saja kelebihan dan keunikan kota Jakarta. Terdapat masalah penciptaan, yaitu adalah bagaimana cara mendapatkan informasi tentang kawasan Jakarta, media yang menarik, dan bagaimana merancang permainan monopoli kota Jakarta sebagai media yang informatif dan interaktif. Ini ada perkembangan ide penciptaan. Setiap seniman tentu melahirkan tentang gagasan yang menginspirasi seniman itu sendiri. Di sini ide yang muncul didapat ketika melakukan kegiatan sehari-hari di tempat kerja atau dalam perjalanan menuju suatu tempat. Banyaknya fenomena yang dirasanya saya temui di kota Jakarta itu menstimulus untuk mengekspresikannya ke dalam gagasan baru yang kreatif, dan saya visualisasikan fenomena uniknya ini ke dalam board game yang saya buat. Batasan masalah dari permasalahan yang ada di atas, saya membuat sebuah batasan masalah supaya perancangan dapat dilakukan sebagai fokus permasalahan. Di sini saya mengidentifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Tujuan memperjelas pembatasan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian atau pembuat perancangan board game ini dibatasi hanya pada kawasan kota Jakarta saja. Selanjutnya, ini adalah kerangka berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan, saya skip ke ini. Metode penelitian untuk pembuatan perancangan board game ini saya memakai praktek berbasis penelitian atau practice based research, yang mana merupakan penelitian yang paling tepat untuk para perancang karena pengetahuan baru yang didapat dari penelitian dapat diterapkan secara langsung pada bidang yang bersangkutan, dan saya melakukan yang terbaik menggunakan kemampuan mereka dan pengetahuan yang telah dimiliki pada subjek tersebut. Dari tujuan penciptaan, yaitu yang saya hendak capai adalah untuk memperkenalkan serta memberikan informasi tentang kawasan kota Jakarta kepada generasi muda melalui media papan permainan Jago dengan cara yang menarik dan interaktif. Ini karakteristik penciptaan, terdapat karakteristik konseptual, visual, dan operasional. Yang selanjutnya akan saya paparkan. Ini adalah cover atau kotak box-nya ini. Yang pertama kali nanti pembeli atau pemain lihat pertama kali. Ini saya gambarkan memiliki warna yang cerah agar suasana kota Jakarta dapat keluar dan colorful, dirasanya riang dan tidak kelam. Di sini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Jakarta. Kenapa namanya Jago itu sendiri? Karena kan saya membuat visualisasi kota Jakarta, dan Go ini dimaksudkan ketika semua orang itu punya tujuan masing-masing. Di board game Jakarta Go ini
Ini layoutnya untuk permainannya. Saya buat persegi 5 agar permainan ini dapat dimainkan oleh 5 orang. Saya akan zoom. Dimulai di sisi yang pertama itu ada di kawasan Jaksel. Ini kita mulai dari start dan finish, masuk ke kompleks Senopati, Kemang. Di sini ada kotak spesial yaitu rezeki kaget, terus langsung ada kotak bayar pajak, itu di mana nanti pemain harus membayar pajak yang ditentukan di awal permainan. Di sini ada kotak stasiun Kebayoran. Di sini apaan tuh itu seperti kotak yang isinya perintah atau challenge untuk para pemain. Dan di sudut terakhir ada Pondok Indah Mall. Di sini saya meletakkan mall yang hanya ada di kawasan tersebut. Oh ya, ini yang kuning ini saya niatnya itu untuk naruh, tapi saya belum menemukan apa gitu landmark di sana. Nanti akan saya sesuaikan untuk finishing. Di sini sudut yang pertama ada tukar posisi, itu fungsinya untuk menukar posisi pemain. Ini ada di Jakbar, ada 42, sama seperti yang tadi, beda kompleknya aja. Ini bebas tamasya. Di sudut bebas tamasya ini pemain bisa memilih tempat yang bisa dipilih dan nanti bidaknya itu otomatis pergi ke situ. Ini sudut Jaktim, Cibuka Malang. Ini landmark yang saya bilang tadi. Untuk Jaktim saya udah nemukan TMI. Dan nanti di setiap kotak ini ada seperti visualisasi yang seperti ini, yang stasiun. Jadi tetap ada gambarannya atau thumbnail. Lanjut, ini Jakarta Pusat, ada Sudirman, Menteng. Landmarknya saya pilih Monas. Dan ini wisata Mall itu ada efek Sudirman. Lanjut Maparan. Ini adalah kartu-kartu yang nanti akan pemain bisa gunakan. Ini yang pertama ada covernya, cover dari Jago itu sendiri. Selanjutnya ada kartu komplek seperti permainan monopoli. Terus ini ada kartu apaan tuh dan rezeki kaget. Ini contohnya dari apaan tuh dan rezeki kaget seperti ini. Nanti pemain diberikan challenge seperti buatlah pantun bersajak ABAB atau kena denda 10.000. Terus di rezeki kaget ada jalanan ramai lancar, silakan menuju start dan lain-lainnya. Ini nanti akan saya tambahkan. Dan ini adalah uang permainan Jago. Saya memiliki desain seperti ini dan warna-warnanya agak mirip seperti uang rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk atas keterlambatan saya. Hari ini saya Jaran Adinegoro akan mempresentasikan hasil penulisan dan juga mata kuliah studio dalam berupa PowerPoint, yaitu yang berjudul Komik Superhero Lokal sebagai Media Visual Penciptaan Role Model Terhadap Generasi Muda Jakarta. Di bab 1 ada pendahuluan. A. Latar belakang. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kejahatan atau pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang biasa disebut Kamtipnas
di DKI Jakarta mencapai 8.112 kasus pada tahun 2020. Sebagian banyak kasus kriminalitas ini dilakukan oleh remaja yang kurang bisa mengontrol dirinya dan tidak dapat menyaring setiap kebudayaan negatif dari luar yang masuk, serta akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan pada remaja. Kondisi lingkungan sekitarnya juga sangat mempengaruhi, misalnya kondisi di rumah, kondisi di lingkungan di sekolah, lingkungan masyarakatnya yang negatif itu juga dapat mempengaruhi pola pikir remaja tersebut. Kemudian kurangnya role model atau tokoh generasi muda yang menginspirasi juga menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh remaja di Jakarta. Sebagai contoh, di masa kini, tren superhero cukup populer, namun karena tidak memiliki plot cerita yang mengkaitkan negara sendiri atau lebih khususnya kota Jakarta, maka generasi muda juga beranggapan bahwa superhero tersebut hanyalah role model dari luar negeri saja. Maka dari itu, saya membuat penelitian komik superhero lokal sebagai media visual penciptaan role model terhadap generasi muda Jakarta untuk memberikan solusi tokoh fiktif yang mengangkat tentang kasus kriminalitas di Jakarta. Kemudian B ada tujuan. 1. Untuk mengetahui kelayakan dari perancangan komik sebagai media visual untuk menginspirasi generasi muda. 2. Menciptakan suasana baru terhadap membaca narasi visual superhero Indonesia. 3. Mengetahui seberapa tertariknya masyarakat dalam membaca narasi visual komik superhero Jakarta. 4. Untuk meningkatkan rasa empati masyarakat terhadap dampak kriminalitas Jakarta melalui media visual atau komik. C. Manfaat. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap penggunaan media komik dalam menumbuhkan minat dan motivasi membaca pada masyarakat, terutama untuk tenaga peneliti dalam upaya memperbaiki mutu sikap serta perilaku remaja masa kini. Kemudian ada manfaat praktis. A. Bagi peneliti, sebagai sumber dan media informasi bagi peneliti dalam meningkatkan kualitas ide dan konsep cerita komik superhero lokal. 2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan mengenai pentingnya role model remaja Jakarta terhadap perilaku serta pola pikir generasi muda di Jakarta. B. Bagi masyarakat. Poin 1. Masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami bahwa media visual komik ini adalah implementasi dari cerminan kota Jakarta, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas di Jakarta. Yang poin kedua, masyarakat lebih mudah menerima dan memahami materi cerita masyarakat lebih mudah menerima dan memahami materi cerita superhero lokal melalui media komik sehingga dapat tercapai tujuan penelitian. Kemudian bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, A. Teori kriminalitas. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia, serta norma-norma sosial serta norma agama. Dapat diartikan bahwa tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Kartono 1999. Teori komik. Komik adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani atau yang biasa disebut komikos, yang artinya bercanda atau bersukacita. Komik seperti yang kita ketahui dan kita lihat di toko buku merupakan gabungan antara gambar dan tulisan, baik narasi maupun dialog, yang dapat menyampaikan suatu cerita atau informasi. Dengan kata lain, komik merupakan media visual yang mengekspresikan suatu ide kepada pembacanya. Pengertian komik menurut Scott McCloud tahun 2002, yaitu kumpulan gambar dengan fungsi menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik bagi penikmatnya. Seluruh teks cerita dalam komik tersusun rapi dan saling berhubungan antara gambar atau lambang visual dengan kata-kata atau lambang verbal yang disajikan penulisnya. Yang ketiga, poin C, teori superhero. Pahlawan super atau superhero adalah figur fiksional yang mempunyai kekuatan manusia super atau kemampuan yang ditingkatkan secara luar biasa, dan biasanya digambarkan sebagai figur yang melawan kejahatan dan kriminal. Superhero biasanya disebut dengan pembasmi kejahatan atau pembela kebenaran dengan ciri-ciri berkostum
dan ciri khas masing-masing superhero. Kostum yang biasa dipakai superhero adalah sebagai alat untuk menyembunyikan identitas pribadinya. Superhero juga dapat menjadi ikon yang mewakili daerah atau negara tertentu. Selain itu, superhero juga memiliki sifat atau kepribadian yang baik dan bijaksana. Beberapa superhero dunia yang terkenal seperti Captain America, Superman, ataupun Batman dapat mewakili karakter seorang dari superhero itu sendiri. Kemudian D, poin keempat, yaitu teori tokoh dan penokohan. Pengertian penokohan menurut Dewo Jati pada tahun 2010 adalah unsur karakter yang ada dalam drama. Biasanya disebut tokoh adalah bahan yang paling aktif untuk menggerakkan alur. Lewat penokohan ini, pengarang dapat mengungkapkan alasan logis terhadap tingkah laku dari si tokoh tersebut. Perwatakan atau penokohan dalam suatu cerita, pemberian sifat baik lahir maupun batin, serta seorang pelaku atau tokoh yang terdapat pada ceritanya, disampaikan oleh Hayati pada tahun 1990. Yang terakhir ada teori pola pikir. Teori pola pikir merupakan hal yang paling penting untuk menjelaskan penilaian manusia dan mengambil keputusan yang ada dalam beberapa keputusan dan dapat memperbaiki atau memperburuk bias keputusan. Dari Hamilton, Voss, Sellier, dan Mavis pada tahun 2011. Definisi lain dari pola pikir menurut Triantis tahun 2013 adalah filosofi kehidupan, cara berpikir, sikap, opini, dan mentalitas seorang atau sebuah kelompok. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini dikhususkan untuk kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Menurut Margono, metodologi penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian pada suatu masalah. Tujuannya yaitu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang signifikan melalui penerapan prosedur ilmiah. Pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar atau basic research dengan penelitian terapan, yaitu applied research. Kemudian prosedur penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model prosedural pengembangan skala kecil meliputi 5 langkah penelitian, yaitu A, D, D, I, E. Pengambilan langkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan. Dimulai dari A, analisis. Tahap pertama yang dilakukan oleh saya sebagai peneliti adalah tahap analisis penelitian. Pada tahap ini, saya melakukan analisis kebutuhan dan juga kebutuhan itu dilakukan melalui metode wawancara atau observasi secara langsung. Kemudian, D, desain atau perancangan. Hasil dari analisis dijadikan pedoman dalam proses hasil dari analisis dijadikan pedoman dalam proses perencanaan rancangan media komik, sehingga media yang diharapkan sesuai dengan penelitian dan kebutuhan masyarakat. Kemudian masih di D, yaitu development atau pengembangan. Pengembangan media ini disesuaikan dengan desain yang dapat menarik perhatian masyarakat, sehingga efisien apabila digunakan dalam proses penelitian, mulai dari plot cerita dan ide cerita hingga ke desain karakter. Berikut adalah salah satu desain karakter superhero lokal generasi muda buatan saya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada I, implementation atau implementasi. Setelah pembuatan produk, maka langkah selanjutnya penelitian dan pengembangan adalah melakukan uji coba produk atau media komik. Uji coba dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari produk yang dikembangkan. Kemudian E, evaluation atau evaluasi. Evaluasi ini diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap produk. Setelah melakukan uji coba produk, yaitu media komik pada masyarakat, dilakukan evaluasi berdasarkan masukan yang dapat saya peroleh. Kemudian selesai, terima kasih.